Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irmasari dengan NPM 24782067 dan teman-teman saya. Andisa Olivia dengan NPM 24782069. Dan saya Devi Nigya Putri dengan NPM 24782072. Kami dari kelompok 1 Teknologi Rekayasa Internet 3C. Pada kesempatan kali ini kami mengambil judul Computer and Internet Crime. Langsung saja ke materi yang pertama. Komputer dan internet crime dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kejahatan komputer dan internet. Judul ini bukan sekedar teori, tapi sebuah isu nyata yang setiap harinya kita alami secara langsung. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia itu terkoneksi dengan komputer dan internet. Mulai dari mengirim pesan lewat WhatsApp, memesan makanan melalui aplikasi Gojek atau Grab, dan mengakses layanan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, hingga melakukan transaksi perbankan online. Bahkan, pelayanan publik di Indonesia seperti SIM online, BPJS, dan EKTP juga berbasis teknologi digital. Namun, bersamaan dengan manfaat ini, muncul ancaman yang serius, yakni cybercrime. Cybercrime tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga kerugian sosial, politik, bahkan bisa mengancam keamanan nasional. Dengan kata lain, membicarakan cybercrime bukan hanya relevan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak agar lebih siap melindungi baik diri sendiri maupun organisasi kita yang diserang dalam dunia digital. Next slide. Pada slide ini ada kutipan dari Martin Luther King Jr. yang mengatakan, "Injustice anywhere in a threat to justice everywhere." Kalimat ini jika diterapkan pada dunia digital berarti kejahatan komputer yang terjadi di suatu negara bisa menimbulkan ancaman global. Misalnya, ketika sebuah serangan ransomware dibuat oleh sekelompok hacker di Rusia. Dampaknya bisa dirasakan di rumah sakit Indonesia, perusahaan Jepang, hingga universitas di Amerika. Internet menjembatani semua batasan negara hingga cybercrime tidak bisa dianggap masalah lokal, tetapi masalah nasional, masalah global juga. Lalu ada bullet poin kedua, dunia digital, yakni peluang dan ancaman. Internet memberikan peluang yang luar biasa. Bisnis bisa berkembang dengan cepat, pendidikan lebih mudah diakses, komunikasi jadi lebih praktis, dan pelayanan publik lebih efisien. Tetapi di balik peluang itu ada ancaman serius. Seperti pencuri data pribadi, penipuan online, serangan ransomware, hingga sabotase infrastruktur publik, semuanya adalah bagian dari resiko penggunaan internet. Nah, fenomena ini ibarat pedang bermata dua, yakni internet membawa manfaat besar, tetapi internet juga menyimpan bahaya besar. Lalu poin yang ketiga, ada kasus Revitron ransomware. Revitron ransomware adalah contoh nyata. Ransomware ini mengunci komputer korban dan menampilkan pesan palsu seolah-olah dari kepolisian. Korban dituduh mengakses konten ilegal dan diminta membayar denda agar bisa membuka kembali komputernya. Padahal itu hanyalah suatu trik kriminal. Kasus ini membuktikan bahwa cybercrime tidak hanya menggunakan kekuasaan teknologi, tetapi juga memanipulasi psikologi korban dengan rasa takut. Next slide. Nah, pada slide ini
Mengapa insiden semakin banyak? Yang pertama, kompleksitas sistem makin tinggi. Saat ini, sebuah aplikasi bisa terdiri dari jutaan baris kode. Semakin kompleks sistem, semakin banyak pula potensi celah yang dimanfaatkan. Contohnya, yakni kebocoran data Facebook tahun 2019, di mana kesalahan kecil dalam konfigurasi sistem menyebabkan 530 juta data pengguna Facebook bocor. Kompleksitas sistem membuat pengujian keamanan jadi sulit, sehingga celah tidak mudah ditemukan sebelum dimanfaatkan penyerang. Poin kedua, cloud computing and virtualisasi. Cloud computing membuat data bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Virtualisasi memungkinkan satu server menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Ini memang efisien, tetapi membuka peluang baru bagi serangan. Capital One pada 2019 adalah bukti nyata di mana seorang hacker memanfaatkan kesalahan konfigurasi di Amazon Web Service untuk mencuri data 1.000 juta nasabah. Cloud yang seharusnya aman justru menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik. Lalu poin yang ketiga, beyond, yakni bring your own device. Jadi, perusahaan modem seringkali mengizinkan pegawai menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja. Praktis dan hemat biaya, tetapi sangat beresiko. Jika laptop pribadi pegawai terinfeksi malware tersebut bisa masuk ke jaringan kantor. Misalnya kasus kebocoran dan internal perusahaan finansial di Indonesia yang diduga terjadi karena praktik beyond tanpa standar keamanan. Lalu, poin keempat, bug software. Bug atau kesalahan kode sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi pintu bagi penyerang. Zoom misalnya pada tahun 2020 mengalami bug yang memungkinkan orang asing masuk ke ruang meeting tanpa izin. Akibatnya, ribuan rapat online terganggu dengan fenomena Zoom bombing. Bug kecil bisa berdampak besar jika tidak segera diperbaiki. Lalu poin yang kelima, zero day exploit. Zero day exploit adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui vendor software. Nah, ini sangat berbahaya karena belum ada patch atau perbaikan yang bisa dipasang pengguna. Stuxnet tahun 2010 adalah contoh paling terkenal. Merusak fasilitas nuklir Iran dengan memanfaatkan celah zero day di Windows. Kasus ini menunjukkan bahwa cybercrime bisa digunakan sebagai senjata geopolitik antarnegara. Next slide. Jenis eksploitasi. Yang pertama di sini ada virus. Virus adalah program berbahaya yang menempel pada file dan menyebarkan ketika file dijalankan. Salah satu contoh paling terkenal yakni virus I Love You pada tahun 2000 yang menyebabkan email dengan subjek I Love You. Virus ini merusak file di komputer korban dan menyebar ke seluruh dunia dengan waktu singkat, menyebarkan kerugian miliaran dolar. Lalu yang kedua ada worm. Berbeda dengan virus, worm bisa menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna. Worm Configures tahun 2008 menginfeksi jutaan komputer hanya dalam beberapa minggu. Worm ini mengganggu jaringan besar, termasuk milik pemerintah, dan sulit dihapus karena menyebarnya sangat cepat. Yang ketiga ada Trojan. Trojan adalah program yang terlihat berguna tetapi
kode berbahaya. Baik software bajakan di Indonesia ternyata membawa trojan yang mencuri data pribadi pengguna. Trojan bisa saja digunakan untuk membuka pintu belakang atau backdoor sehingga hacker bisa mengendalikan komputer korban dari jarak jauh. Lalu poin yang keempat, di sini ada spam. Spam adalah pengiriman pesan massal yang tidak diinginkan, baik itu berisi iklan atau link berbahaya. Di Indonesia, spam ini sendiri dari pinjaman online ilegal sangat marak, dikirim lewat melalui SMS ataupun WhatsApp. Spam bukan hanya mengganggu tetapi juga berbahaya. Seringkali disertai dengan link phishing. Selanjutnya yang kelima ada DDoS, yakni Distribute Denial of Service. DDoS ini adalah serangan yang membanjiri server menggunakan trafik palsu dan akibatnya website tidak bisa diakses oleh pengguna normal. Website KPU di Indonesia sering menjadi sasaran DDoS saat pemilu, sehingga mengganggu akses masyarakat ke info-info yang resmi atau valid. Selanjutnya ada rootkit. Rootkit adalah malware yang dirancang untuk bersembunyi agar tidak terindeks oleh antivirus. Nah, dengan rootkit ini bisa penyerangnya bisa mengendalikan komputer korban tanpa diketahui. Rootkit bisa digunakan untuk serangan jangka panjang karena sulit dihapus. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada phishing. Phishing adalah penipuan dengan cara membuat website palsu atau email yang menyerupai aslinya untuk mencuri data pribadi korban. Di Indonesia, kasus phishing bank sangat marak. Banyak nasabah kehilangan saldo rekening karena tertipu memasukkan data login di situs palsu yang mirip dengan situs resmi bank-bank yang ada di Indonesia seperti Bank BRI atau Bank BCA. Next slide. Nah, pada slide ini atau slide kelima ini ada jenis-jenis pelaku. Yang pertama ada hacker. Hacker sebenarnya istilah yang sangat netral. Ada white hat hacker yang bekerja untuk memperbaiki keamanan dan melaporkan celah, dan ada pula black hat hacker yang menyebabkan untuk kepentingan pribadi, dan ada gray hat hacker yang berada di tengah-tengah antara keduanya tersebut. Selanjutnya yang kedua ada cracker. Jadi cracker ini adalah peretas kejahatan yang masuk sistem tanpa izin mencuri atau merusak data. Berbeda dengan hacker etis, hacker ini bekerja semata-mata untuk keuntungan pribadi atau merusak sistem. Selanjutnya yang ketiga ada insider. Jadi insider adalah orang dalam organisasi yang menyalahgunakan aksesnya. Misalnya seperti seorang pegawai yang kecewa lalu membocorkan data pelanggan ke pesaing. Nah, kasus insider ini sulit dicegah karena pelaku sudah memiliki akses resmi ke sistem tersebut. Selanjutnya yang keempat ada industrial space. Jadi mata-mata industri mencuri rahasia perusahaan untuk keuntungan pesaing. Misalnya seperti sebuah perusahaan farmasi bisa saja diserang semata-mata industri untuk mencuri formula obat-obatan baru. Selanjutnya ada cyberkriminal. Cyberkriminal adalah pelaku kriminal murni di dunia digital. Contoh nyatanya yakni kelompok ransomware Revil yang berhasil memeras perusahaan besar dengan jumlah uang tebusan mencapai jutaan dolar. Lalu yang keenam ada hacktivist.
Hacktivis adalah kelompok yang meretas demi tujuan politik atau ideologi. Dan ada pula Anonymous, adalah contoh terkenal yang sering meretas situs pemerintahan untuk menyampaikan pesan protes. Lalu yang terakhir ada cyber teroris. Nah, cyber teroris adalah pelaku yang menyerang untuk menimbulkan ketakutan massal. Salah satu contohnya adalah serangan terhadap infrastruktur listrik Ukraina pada tahun 2015 yang membuat ribuan orang kehilangan akses listriknya. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu hukum dan regulasi. Yang pertama itu ada regulasi di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini sudah lama memiliki regulasi untuk menangani kejahatan komputer. Salah satunya adalah Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA yang disahkan pada tahun 1986. Undang-undang ini melarang akses ilegal ke komputer atau jaringan tanpa izin, pencurian informasi digital, serta perusakan sistem komputer. Selain CFAA, ada juga Patriot Act yang disahkan setelah tragedi 9 November pada 2001. Patriot Act memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan untuk memantau aktivitas digital demi mencegah terorisme. Walaupun efektif dalam pengawasan, undang-undang ini sering dikritik karena dianggap melanggar privasi warga. Lalu yang kedua ada regulasi yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, regulasi yang ada juga semakin berkembang. Pertama ada UU ITE yang menjadi dasar hukum terkait transaksi elektronik, penyebaran konten ilegal, hingga penanganan cybercrime. Lalu yang kedua ada UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada 2022 memberikan perlindungan khusus terhadap data pribadi warga negara. Dan ketiga ada lembaga BSSN atau Badan Cyber and Sandi Negara yang berperan menjaga keamanan cyber nasional, termasuk infrastruktur penting negara seperti pemilu dan listrik. Selain itu juga ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia yang juga memiliki regulasi untuk mengatur keamanan transaksi digital dan sistem perbankan. Walaupun kerangka hukum ini sudah cukup lengkap, tantangan terbesar Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Misalnya dalam kasus kebocoran, lebih tepatnya kebocoran data EKTP atau kebocoran data marketplace, pelaku maupun institusi yang lalai sering tidak mendapat sanksi yang jelas. Next slide. Di sini ada Trustworthy Computing and Risk Assessment. Yang pertama ada Microsoft Trustworthy Computing Initiative. Microsoft pada tahun 2002 memperkenalkan sebuah konsep besar bernama Trustworthy Computing Initiative. Inisiatif ini muncul karena saat itu produk Microsoft, terutama Windows, sering menjadi sasaran utama serangan virus dan malware. Banyak pihak menilai Microsoft tidak cukup memperhatikan keamanan. Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, Microsoft mengubah cara pandang mereka melalui keamanan, privasi, keandalan, dan integritas harus dijadikan prioritas utama, bukan fitur tambahan. Artinya, produk teknologi harus bisa dipercaya pengguna sejak awal. Contohnya Microsoft mulai mengembangkan Windows Update untuk memberikan patch keamanan otomatis, serta memperketat standar keamanan pada aplikasi Office dan Internet Explorer. Inisiatif ini kemudian menjadi acuan global bagi perusahaan teknologi lain dalam membangun sistem yang aman dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, fokus keamanan privasi, keandalan, dan integritas. Trustworthy Computing memiliki 4 pilar utama. Yang pertama itu ada keamanan. Artinya, sistem harus mampu melindungi diri dari serangan seperti virus, worm, ataupun hacker. Kedua ada privacy, yaitu perlindungan data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan. Misalnya saat kita menggunakan aplikasi, email, perusahaan harus menjamin bahwa
Isi pesan tidak bisa diakses oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik. Ketiga, ada keandalan, yang berarti sistem harus stabil, tidak mudah crash, dan tetap berfungsi dalam kondisi kritis. Terakhir ada integritas, yaitu memastikan data tetap konsisten dan tidak bisa dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan 4 fokus ini, tujuan akhirnya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Yang ketiga ada risk assessment atau identifikasi dan mitigasi risiko. Selain membangun sistem yang bisa dipercaya, organisasi juga harus melakukan risk assessment. Ini adalah proses identifikasi risiko, menilai tingkat ancaman dan mencari cara mitigasi sebelum serangan benar-benar terjadi. Misalnya, sebuah bank melakukan risk assessment terhadap kemungkinan phishing dan hasilnya mereka menemukan bahwa nasabah sering terkecoh dengan email palsu. Sebagai solusi, bank tersebut menambahkan autentikasi 2 faktor atau OTP untuk setiap transaksinya. Sehingga meskipun data login dicuri, transaksi tetap tidak bisa dilakukan. Contoh lain adalah rumah sakit yang menilai risiko ransomware sangat tinggi, sehingga mereka membuat sistem backup harian. Dengan risk assessment, organisasi bisa lebih siap menghadapi ancaman digital karena mereka sudah punya rencana mitigasinya. Next slide. Pada slide kali ini akan membahas tentang security policy and edukasi pegawai. Yang pertama ada kebijakan keamanan organisasi wajib jelas. Setiap organisasi, baik perusahaan swasta, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintah, harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan tertulis. Tanpa aturan yang baku, pegawai cenderung berperilaku sembarangan dalam penggunaan sistem digital. Misalnya, ada pegawai yang menyimpan data rahasia perusahaan di flash disk tanpa enkripsi, atau menggunakan password yang sama untuk semua akun kerja. Hal-hal seperti itu tadi menjadi celah bagi peretas untuk masuk ke sistem. Oleh karena itu, kebijakan keamanan harus mencakup aturan pembuatan password yang kuat, pembatasan akses sesuai jabatan, penggunaan email resmi untuk urusan kantor, hingga larangan membawa data sensitif ke perangkat pribadi. Kebijakan ini bukan hanya dokumen formalitas, tapi harus ditegakkan dengan sanksi jika dilanggar. Lalu yang kedua ada edukasi pegawai untuk mencegah human error. Walaupun kebijakan sudah dibuat, praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa faktor manusia adalah titik terlemah dalam keamanan. Banyak serangan berhasil bukan karena teknologi canggih, melainkan karena kelalaian pegawai. Contohnya ada pegawai yang membuka link berbahaya di email, atau tanpa sadar memberikan informasi sensitif lewat telepon. Karena itu, edukasi pegawai menjadi sangat penting. Edukasi bisa dilakukan dengan cara pelatihan rutin, workshop keamanan cyber, hingga simulasi serangan untuk melatih kesiapan pegawai. Tujuannya adalah agar pegawai memahami resiko yang ada dan menjadi lebih hati-hati dalam aktivitas digital sehari-hari. Yang ketiga ada email phishing. Salah satu contoh nyata human error yang sering terjadi adalah kasus email phishing. Email phishing biasanya terkait seolah-olah datang dari pihak resmi, misalnya dari bank atau dari tim IT perusahaan. Isinya sering berupa peringatan palsu, permintaan konfirmasi akun, atau tawaran hadiah. Pegawai yang tidak waspada bisa langsung mengklik link di dalam email tersebut dan memasukkan data login mereka ke situs palsu. Akibatnya, akun bisa diretas, bahkan data perusahaan bisa dibocor. Di Indonesia, kasus phishing bank sudah sangat marak, di mana banyak nasabah kehilangan saldo rekening karena tertipu email palsu. Oleh karena itu, edukasi pegawai untuk selalu memeriksa alamat email pengirim, menghindari link mencurigakan, dan melapor jika menerima pesan aneh adalah kunci utama dalam mencegah insiden keamanan. Next slide. Di sini ada pencegahan atau prevention. Yang pertama ada firewall, antivirus, IDS atau IPS. Firewall berfungsi sebagai pagar digital untuk memfilter lalu lintas jaringan, sedangkan antivirus mendeteksi dan menghapus malware. IDS atau Intrusion Detection System dan IPS, Intrusion Prevention System, adalah sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi serangan dan menghentikan secara otomatis. Kombinasi alat-alat ini menjadi garis pertahanan utama dalam sebuah organisasi. Next, itu ada patch management.
Patch management adalah proses memperbarui software untuk menutup celah keamanan. Banyak serangan terjadi karena sistem tidak diperbarui tepat waktu. WannaCry tahun 2017 adalah contoh nyata, di mana malware ini menyerang komputer Windows yang belum di-patch. Padahal Microsoft sudah merilis pembaruan. Ini membuktikan bahwasanya patch management ini bukan pilihan, melainkan kewajiban. Lalu ada backup data, yaitu strategi penyelamatan terakhir ketika sistem terkena serangan. Dengan backup yang teratur, organisasi bisa memulihkan data tanpa harus menyebar tebusan kepada pelaku ransomware. Banyak perusahaan kini menerapkan sistem backup harian atau mingguan, baik di server lokal maupun di cloud. Lalu yang terakhir ada awareness training. Selain teknologi, faktor manusia juga penting, di mana awareness training atau pelatihan kesadaran membuat pegawai lebih peka terhadap ancaman seperti email mencurigakan, website palsu, atau link berbahaya. Misalnya pelatihan bisa mengajarkan pegawai untuk selalu memeriksa alamat email pengirim sebelum membuka lampiran. Next slide. Di sini ada detection, response, and incident handling. Yang pertama ada detection, yaitu langkah awal dalam menghadapi serangan. Sistem IDS atau log monitoring bisa membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti login dari lokasi yang tidak biasa atau transfer data dalam jumlah yang besar. Deteksi dini penting agar serangan bisa dihentikan sebelum menyebabkan kerusakan besar. Lalu ada response, yaitu tindakan cepat setelah serangan terdeteksi. Misalnya nih, memutuskan koneksi jaringan komputer yang terinfeksi agar malware tidak menyebar, ataupun memblokir IP address yang menjadi sumber serangan DDoS. Respon yang cepat bisa menyelamatkan organisasi dari kerugian yang lebih besar. Yang terakhir ada incident handling. Setelah serangan ditangani, organisasi harus melakukan incident handling dengan baik. Ini mencakup dokumentasi serangan, analisis penyebab, pemulihan sistem, dan langkah pencegahan agar tidak terulang. Dengan cara ini, organisasi belajar dari setiap insiden dan menjadi lebih kuat. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, slide selanjutnya akan saya teruskan. Di sini ada komputer forensik. Yang pertama di sini ada bukti digital dikumpulkan secara sah. Forensik komputer fokus pada pengumpulan bukti digital seperti log server, file malware, email, dan rekaman aktivitas sistem. Bukti digital harus dikumpulkan dengan prosedur yang tepat agar bisa digunakan di pengadilan. Yang kedua ada analisis modus serangan. Setelah bukti dikumpulkan, tim forensik menganalisis bagaimana serangan dilakukan, apakah melalui phishing, malware, atau insider threat. Analisis ini membantu organisasi memahami kelemahan sistem mereka. Yang ketiga ada bukti hukum. Hasil analisis forensik bisa digunakan sebagai bukti hukum untuk menuntut pelaku. Misalnya, dalam kasus penipuan online, log transaksi dan jejak digital bisa menjadi alat bukti kuat di pengadilan. Dengan forensik digital, kejahatan cyber bisa lebih mudah ditangani secara hukum. Selanjutnya di sini ada ringkasan. Yang poin pertama adalah ancaman makin kompleks. Ancaman cyber berkembang sangat cepat. Dulu hanya berupa virus sederhana, sekarang sudah ada ransomware, phishing, rootkit, dan zero-day exploit. Serangan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga perusahaan dan negara. Kompleksitas ancaman menuntut kita untuk lebih waspada dan memiliki strategi yang komprehensif. Poin kedua, terdapat regulasi dan edukasi penting. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP sangat penting untuk memberikan dasar hukum. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang tegas. Di sisi lain, edukasi pegawai dan masyarakat juga krusial. Banyak serangan berhasil hanya karena korban lengah. Oleh karena itu, hukum dan edukasi harus berjalan beriringan. Yang ketiga adalah strategi. Prevention, detection, dan response.
Eh, Keamanan cyber harus bersifat menyeluruh, mulai dari pencegahan dengan firewall dan patch management, deteksi dengan IDS, respon cepat ketika serangan terjadi, hingga pemulihan dengan backup data. Tanpa strategi yang lengkap, organisasi akan selalu tertinggal dibanding penyerang. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu istilah kunci. Poin pertama ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari sistem komputer. Jenis malware bisa berupa virus, worm, trojan, spyware, atau ransomware. Contoh paling nyata adalah WannaCry ransomware yang melumpuhkan rumah sakit di Indonesia pada 2017. Malware menjadi salah satu ancaman utama di dunia digital karena mampu menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian finansial maupun operasional. Selanjutnya ada exploit. Exploit adalah teknik yang digunakan untuk penyerang untuk memanfaatkan celah keamanan dalam sebuah sistem atau aplikasi. Misalnya, jika ada bug dalam aplikasi web yang memungkinkan orang luar mengakses database, penyerang akan membuat exploit untuk mencuri data. Exploit biasanya dipublikasikan di forum hacker dan bisa dijual kepada pihak-pihak tertentu. Contoh kasusnya adalah exploit Eternal Blue yang kemudian dimanfaatkan dalam serangan WannaCry. Yang ketiga adalah Zero Day. Zero Day exploit adalah celah keamanan yang baru ditemukan dan belum sempat diperbaiki oleh vendor software. Disebut Zero Day karena sejak pertama kali diketahui, belum ada hari bagi vendor untuk merilis patch. Zero Day sangat berbahaya karena tidak ada perlindungan yang bisa diberikan pengguna, kecuali menunggu update resmi. Kasus Stuxnet tahun 2010 adalah contoh nyata penggunaan Zero Day untuk merusak sistem industri nuklir Iran. Yang keempat ada cybercrime. Cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan internet sebagai alat atau maupun target. Bentuknya beragam, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, sabotase, peretasan, hingga penyebaran malware. Di Indonesia, kasus kebocoran data, e-commerce, dan serangan ke situs pemerintah termasuk kategori cybercrime. Cybercrime menjadi ancaman global karena dapat dilakukan lintas negara dengan pelaku yang tidak selalu mudah dilacak. Yang selanjutnya terdapat risk assessment. Risk assessment adalah proses penilaian risiko untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya serangan dan apa dampaknya. Dengan melakukan risk assessment, organisasi bisa menyusun prioritas langkah pencegahan. Misalnya, sebuah bank menyadari bahwa phishing adalah ancaman terbesar, maka mereka memprioritaskan penggunaan autentikasi ganda atau OTP untuk setiap transaksi. Dengan cara ini, risiko bisa dikurangi meski tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang terakhir adalah forensik. Komputer forensik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital. Tujuannya adalah menemukan fakta terkait suatu serangan atau tindak kejahatan komputer. Misalnya, dalam kasus kebocoran data, tim forensik digital akan memeriksa log server, traffic jaringan, hingga file malware yang digunakan penyerang. Hasil analisis ini kemudian dapat disajikan bukti di pengadilan untuk menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari pernyataan sebelumnya, terdapat pertanyaan diskusi, yaitu yang pertama adalah, apakah UU ITE dan PDP cukup?
Jawabannya adalah UU ITE dan UU PDP sudah cukup lengkap di atas kertas. UU ITE mengatur transaksi elektronik dan larangan cybercrime, sedangkan UU PDP memberikan perlindungan data pribadi yang sebelumnya belum ada. Namun, masalah terbesar ada di implementasi. Banyak kasus kebocoran data besar seperti kebocoran data e-commerce, Tokopedia pada 2020 dan kebocoran data iktp yang belum mendapat tindak lanjut hukum yang tegas. Jadi, regulasi cukup tetapi penegakan hukumnya masih lemah. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran BSN dalam pencegahan kebocoran data nasional? BSSN memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan cyber nasional, termasuk infrastruktur vital seperti pemilu, listrik, dan kesehatan. Namun, tantangannya adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi. Contoh kasus serangan DDoS ke KPU menunjukkan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur digital masih belum merata. BSSN harus memperkuat standar keamanan minimum di semua instansi pemerintah. Pertanyaan terakhir adalah, apa tantangan perusahaan Indonesia dalam meningkatkan kesadaran pegawai? Jawabannya adalah tantangan terbesar dalam edukasi pegawai adalah kesadaran dan budaya kerja. Banyak pegawai masih menggunakan password sederhana seperti 123456 atau password, serta mudah tertipu dengan email phishing. Edukasi harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali. Perusahaan bisa membuat simulasi serangan phishing untuk menguji kesiapan pegawai. Dengan begitu, pegawai bisa menjadi pertahanan pertama, bukan justru celah keamanan. Slide selanjutnya ada konteks di Indonesia. Konteks di Indonesia yang pertama terdapat kasus WannaCry di RS Darmais dan Harapan Kita. Pada tahun 2017, serangan ransomware WannaCry melumpuhkan banyak sistem di komputer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rumah sakit Darmais dan Harapan Kita di Jakarta menjadi salah satu korban yang terdampak serius. Sistem rekam medis, jadwal dokter, hingga pelayanan pasien tidak bisa diakses karena seluruh komputer terkunci oleh ransomware. Akibatnya, pelayanan medis sempat terganggu dan pasien harus menunggu lebih lama. Kasus ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan yang seharusnya sangat vital ternyata masih memiliki kelemahan dalam hal manajemen, patch, dan pembaruan sistem keamanan. WannaCry sendiri sebenarnya bisa dicegah apabila update Windows dilakukan tepat waktu. Tetapi kenyataannya banyak institusi di Indonesia yang masih menggunakan sistem lama tanpa perlindungan memadai. Yang kedua adalah kebocoran data iktp. Di Indonesia juga pernah diguncang dengan kasus kebocoran data iktp yang jumlahnya mencapai jutaan. Data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor induk kependudukan, hingga tanggal lahir bocor dan dijual di forum-forum gelap internet. Kebocoran ini menimbulkan keresahan masyarakat karena data pribadi dapat disalahgunakan untuk penipuan, pembobolan rekening, atau bahkan pembuatan identitas palsu. Padahal data kependudukan adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat. Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan, serta menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar kebocoran tidak terus berulang. Yang ketiga ada phishing bank. Kasus phishing perbankan sangat marak di Indonesia. Modusnya biasanya berupa situs palsu yang tampilannya hampir sama dengan situs resmi bank seperti BRI atau BCA. Nasabah yang lengah kemudian memasukkan data login atau PIN mereka ke situs palsu tersebut, dan akhirnya saldo rekening mereka dikuras. Selain itu, ada juga modus melalui SMS atau WhatsApp yang berisi link dengan embel-embel hadiah atau peringatan keamanan palsu.
Kasus phishing ini menunjukkan lemahnya literasi digital sebagian masyarakat dan menegaskan pentingnya edukasi nasabah oleh pihak bank. Selain penindakan dari OJK dan Bank Indonesia. Kemudian yang keempat ada spam pinjol ilegal. Fenomena pinjaman online atau pinjol ilegal juga menambah daftar panjang masalah keamanan cyber di Indonesia. Banyak masyarakat menerima pesan spam berupa SMS atau WhatsApp dari pinjol yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga tinggi. Lebih parah lagi, beberapa aplikasi pinjol ilegal terbukti mencuri data kontak dari ponsel penggunanya, lalu menyebarkan pesan intimidasi kepada kerabat atau teman ketika nasabah telah membayar. Spam pinjol ini bukan hanya melanggar privasi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Kasus ini jelas berkaitan dengan regulasi OJK dan UU ITE, tetapi praktiknya di lapangan, penindakan masih belum maksimal karena jumlah pinjol ilegal sangat banyak dan penyebarannya sangat cepat. Kemudian yang kelima ada di DOS KPU. Serangan di DOS ke KPU. Setiap periode pemilu, website KPU Indonesia hampir selalu mengalami serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini membanjiri server dengan traffic palsu dalam jumlah sangat besar, sehingga website menjadi tidak bisa diakses. Dampaknya, masyarakat sulit memperoleh informasi resmi mengenai hasil pemilu atau data pemilih. Walaupun serangan ini biasanya tidak mengubah data hasil pemilu, tapi tetap merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah. Kasus ini menekan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi di lembaga vital negara yang merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN. Yang terakhir ada defacing situs pemerintah. Kasus defacing yaitu pengubahan tampilan halaman depan website sering terjadi pada situs pemerintah daerah di Indonesia. Hacker biasanya mengganti tampilan situs dengan pesan tertentu mulai dari sekedar iseng, memprotes kebijakan hingga menunjukkan lemahnya keamanan sistem. Walaupun kerusakan akibat defacing mungkin tidak sebesar ransomware atau kebocoran data, insiden ini tetap memalukan bagi instansi pemerintah karena menunjukkan rendahnya standar keamanan cyber di sektor publik. Contoh kasus adalah defacing situs kementerian, Pemda hingga sekolah-sekolah negeri yang menjadi pengingat bahwa setiap institusi perlu memperkuat proteksi sistem digitalnya. Itu saja materi untuk presentasi. Selanjutnya terdapat tabel yang berisi konteks Indonesia dan regulasi. Di sini terdapat kasus WannaCry di RS Darmais dan Harapan Kita. Regulasi atau lembaga yang mengatur ada UU ITE dan juga BSSN, yaitu sektor infrastruktur vital. Yang kedua ada kasus kebocoran data IKTP. Regulasi atau lembaga yang mengatur ada UU PDP ya atau perlindungan data pribadi, Kemendagri dan BSSN. Kemudian kasusnya ada yang ketiga ada spam pinjol ilegal. Regulasi atau lembaga yang mengatur adalah UU ITE dan juga OJK. Kasus yang keempat adalah phishing bank, BRI dan BCA. Regulasi atau lembaga yang mengatur adalah OJK dan BI, perlindungan konsumen perbankan. Kasus selanjutnya adalah serangan di DOS ke KPU. Regulasi atau lembaga yang mengatur adalah BSSN atau perlindungan sistem pemerintah. Kasus yang terakhir adalah defacing situs pemerintah. Regulasi atau lembaga yang mengatur ada UU ITE, BSSN, dan Kepolisian Cybercrime Unit. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah kalimat, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.